I'm busy with it. I can say one name perhaps. It's Jairo Ridawal. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mendapatkan kabar baik di hari pengumumannya sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Setelah pelatih baru resmi memperkenalkan diri, pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan membuktikan diri layak ada di skuad Garuda. Pratama Arhan sering kali disebut sebagai anak kesayangan Sintayong karena hubungan erat keduanya. Bahkan minimnya menit bermain Pratama Arhan sejak di Tokyo Verdy dan Suwon FC tak membuat Sintayong saat itu berhenti memanggil pemain jebolan PSIS Semarang ini. Tak lama setelah Patrick Kluivert dikukuhkan sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru, Pratama Arhan pun mendapatkan debutnya bersama klub barunya Bangkok United. Tak main-main, Arhan diturunkan di laga paling bergengsi di Thailand, di mana Bangkok United menjamu raksasa Liga Thailand Buriram United. Pratama Arhan bahkan diturunkan ketika Bangkok United mengalami buntu dan ditekan bertubi-tubi oleh Buriram United yang membutuhkan gol kemenangan. Bermain di menit ke-80 menggantikan Perapatno Cahaya, Pratama Arhan tak hanya berkontribusi pada pertahanan Bangkok United, tapi juga gol penentu kemenangan Bangkok United. Dia memberikan umpan silang pada titipan Puan Chan yang akhirnya dieksekusi dengan apik oleh Nitipong Salanon di menit ke-82. Atas hasil tersebut, Bangkok United pun berhasil menaklukkan Buriram United dengan skor 3-2 sekaligus memberikan kekalahan perdana bagi sang juara bertahan tersebut. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert sudah resmi bisa memimpin Merah Putih. Hal ini lantaran ia sudah diperkenalkan oleh PSSI sebagai juru latih anyar bagi skuad Garuda di hadapan awak media. Nantinya Kluivert akan menangani Timnas Indonesia selama 2 tahun hingga 2027. Dalam klausul kontrak tersebut, arsitek asal Belanda itu juga akan mendapatkan opsi perpanjangan 2 tahun lagi andai pekerjaannya memuaskan. Dalam agenda perkenalan tersebut, Kluivert mendapatkan sejumlah pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang ia dapatkan adalah perihal pemain skuad Garuda. Ia ditanya siapa pemain yang paling mengesankan bagi dirinya. Dengan lantang, ia menjawab salah satu pemain muda yang kini tengah bersinar, yakni Marcelino Ferdinand. Akan tetapi, ia memastikan bahwa pemain muda tersebut tidak akan mendapatkan perlakuan spesial, sebab di tim Merah Putih bukan hanya Marcelino seorang saja. Ya, pemain lokal yang saya sangat suka ialah Marcelino Ferdinand, pemain yang bagus, tetapi dia bukan satu-satunya pemain yang disuka, ungkap Patrick Kluivert. Untuk saat ini, pemain yang akrab disapa Marcel tersebut memang menjadi nama paling menonjol di tim Garuda, sebab baru-baru ini dirinya menjadi aktor penting di balik kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Saat itu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut berhasil mencetak 2 gol ke gawang The Grand Falcons. Kini, Marcel juga tengah berkarir di benua biru alias Eropa. Ia bergabung dengan klub kasta kedua Liga Inggris yakni Oxford United sejak pertengahan tahun 2024 lalu. Kabar baik ini datang untuk fans Timnas Indonesia. Hal ini lantaran pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan dirinya telah mendekati Jairo Ridawal untuk gabung skuad Garuda. Hal tersebut diungkapkan Kluivert saat berbicara di hadapan para awak media dalam sesi perkenalan sebagai pelatih baru. Sejak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert memang sudah berbicara dengan beberapa pemain diaspora. Dia membocorkan jika satu nama pemain keturunan yang kini tengah digoda ialah Jairo Ridawal. Kluivert menegaskan dirinya sedang berusaha meyakinkan gelandang yang kini berkarir di kasta tertinggi Liga Belgia itu untuk bersedia menerima tawaran menjadi WNI. Dia berharap proses naturalisasi Jairo Ridawal dilakukan secepatnya. Secara pribadi, saya sudah berbicara dengan beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Saya sibuk berdiskusi dengan pemain naturalisasi. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Jairo Ridawal. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya, ungkap Patrick Kluivert. Salah satu aspek yang menarik dari pernyataan Kluivert dalam sesi perkenalan resmi ini ialah perspektifnya mengenai kategori pemain lokal dan pemain keturunan Timnas Indonesia yang selama ini dikotak-kotakan.
Menurut pelatih berusia 48 tahun itu, tak ada bedanya antara pemain lokal dan diaspora. Bagi Patrick Kluivert, keduanya sama-sama penting untuk membangun skuad Garuda yang tangguh. Kedatangan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia memang sempat menjadi perdebatan di kalangan netizen tanah air. Hal itu lantaran sebagian fans timnas Indonesia menganggap jika Patrick Kluivert bukan orang yang tepat untuk menggantikan Sintayong. Apalagi hal ini dilakukan di tengah jalan, atau tepatnya saat timnas Indonesia memiliki harapan lolos langsung ke Piala Dunia. Namun, kini perlahan para penggemar timnas Indonesia mulai menerima. Bahkan sambutan luar biasa pun diterima Patrick Kluivert saat pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Kedatangan Kluivert ini juga diharapkan dapat membawa angin baru buat timnas Indonesia. Pasalnya, lolos ke Piala Dunia merupakan mimpi besar bagi seluruh supporter Indonesia. Menanggapi hal ini, legenda timnas Indonesia yakni Boaz Salosa menilai jika kehadiran Patrick Kluivert akan membawa angin segar bagi skuad Garuda. Meski Boaz mengakui kehadiran Patrick Kluivert juga bakal mengubah skema permainan timnas Indonesia yang sebelumnya dibangun Sintayong, namun Boaz menyatakan dukungan dan harapannya kepada Patrick Kluivert. Semoga dia datang membawa angin segar. Siapapun yang melatih timnas Indonesia, kami sebagai mantan pemain tetap akan memberikan dukungan penuh supaya timnas lolos ke Piala Dunia. Saya kira mungkin dengan pergantian pelatih pasti ada pergantian skema permainan. Patrick Kluivert akan bermain dengan gaya dia, dan apa yang selama ini sudah diterapkan Sintayong saya rasa pasti akan berubah, ujar Boaz Salosa. Di sisi lain, Patrick Kluivert mengatakan misinya adalah membawa Indonesia mengumpulkan 4 poin dalam 2 pertandingan terdekat, yakni melawan Australia dan juga Bahrain. Kita harus tajam melawan Australia, melawan Bahrain juga kita harus tajam. Di 2 laga awal saya ingin mengambil 4 poin. Kami mengejar 6 poin, tetapi kami harus menghormati lawan, jelas Patrick Kluivert. Kedatangan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia ternyata membuat kewas-wasan bagi para penghuni grup C kualifikasi Piala Dunia. Hal itu dirasakan oleh pesaing timnas Indonesia yakni Cina, yang menyebut jika timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert akan membuat masalah. Tidak hanya itu, timnas Indonesia dirasa bakal menyingkirkan Cina dalam peta persaingan menuju putaran final Piala Dunia 2026 mendatang. Kini, jelang hadapi Cina dalam pertemuan kedua di kualifikasi Piala Dunia pada 5 Juni 2025, timnas Indonesia akan datang dengan kekuatan baru. Maka dari itu, media Cina peringatkan negaranya untuk waspada terhadap timnas Indonesia yang mulai menebar ancaman bagi kontestan kualifikasi Piala Dunia lainnya. Tim Indonesia akan membuat masalah. Kini tim Indonesia tiba-tiba mengubah senapan menjadi meriam, dan babak penyisihan grup ini berubah menjadi pertarungan antar dewa. Mereka memecat pelatih Korea Sintayong dan memperkerjakan pelatih Belanda berusia 48 tahun Kluivert. Dia memiliki tujuan yang jelas, memimpin tim ke Piala Dunia, ungkap media Cina Sohu. Berkaca dari ambisi besar itu, media Cina merasa bahwa timnas Indonesia kini bakal menjadi pesaing berat ke Piala Dunia setara dengan Australia dan Arab Saudi. Bukan cuma itu, media setempat mengatakan apabila langkah berani timnas Indonesia ini bisa saja menendang Cina dari persaingan menuju ke Piala Dunia. Arab Saudi dan Australia memang sulit dihadapi sejak awal, tapi kini ada versi yang ditingkatkan dari tim Indonesia. Langkah tim Indonesia langsung mendorong tim nasional sepak bola Cina ke tepi jurang, ungkap media tersebut.